Nah, yang selanjutnya adalah di sini berbicara algoritma klasifikasi banyak ya. Ada yang KNN tadi NIRS gitu ya, berdasarkan ketetanggaan. Kemudian naib Bayes berdasarkan peluang, decision tree tadi berdasarkan nilai entropi dan rules-nya, dan banyak lagi. Cuma nanti kita akan fokus di sini, ini algoritma dasar. Jadi decision tree-nya mau pakai C45, mau pakai ID3, dan yang lainnya itu sebetulnya konsepnya mirip, cuma beda di atribut dan di yang lainnya saja, seperti itu. Oke, yang pertama adalah KNN, berdasarkan tentunya ketetanggaan. Nah, berbicara ketetanggaan, tadi bisa berdasarkan kedekatan warna, gitu ya, bisa berdasarkan jarak dan yang lainnya. Maka di sini sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data, atau tadi yang dinamakan dengan data latih, gitu ya, yang sudah diklasifikasikan sebelumnya. Jadi memang sudah punya kelas masing-masing kan tadi, gitu ya. Nah, ini masuknya tadi ke supervise karena sudah punya kelasnya. Diberikan titik query akan ditemukan sejumlah K objek atau titik training. Jadi kita harus tentukan K-nya berapa. Makanya KNN. Ketetanggaannya mau hitungnya berapa? Oh, saya mau K-nya 4. Berarti 4 teratas, karena nanti kita urutkan nilainya. Teratas itu kita masukkan menjadi satu tetangga. Oh, berarti menjadi satu kelas gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan tadi, tentunya di awal kita harus menentukan dulu jumlah K-nya berapa. Bu, saya datanya 10.000, saya mau mengkelompokkannya berdasarkan K-nya 10 boleh, nanti tergantung gitu ya, seperti itu. Jadi kalau datanya sedikit, apakah cukup 2 kelas, apakah cukup 3 kelas, ketetanggaannya dan yang lainnya seperti itu. Algoritma KNN menggunakan klasifikasi ketetanggaan sebagai nilai prediksi dari query instan yang baru. Tentunya setelah kita punya tadi data latih, oh ini kita sudah punya modelnya. Muncullah data baru kan, data testing yang untuk tadi diprediksikan, ini masuk kelas mana. Karena dataset di model latih, di modelnya yang sudah kita latih, tadi dalam fase learning itu, kita sudah tahu kan datanya, oh kalau gini masuk ke kelas A. Kalau gini masuk ke kelas B, gitu ya. Tentunya pada saat berbicara data baru, ini masuk kelas mana nih, gitu kan ya. Tentunya kalau berbicara datanya sedikit, kita langsung bisa prediksikan ya. Oh, kalau syarat 1, 2, 3 terpenuhi, dia masuk kelas ini. Tapi berbagai data masuk, kemudian tadi berbicaranya adalah data yang tidak bersih, harus melalui tahap dalam praproses, dan yang lainnya. Tentunya ya harapannya adalah kita bisa menggunakan algoritma dalam klasifikasi. Dengan catatan adalah apa? Datanya kompleks ya, seperti itu dan banyak. Nah, ukuran jarak. Nah, tentunya tadi berdasarkan, oh iya, kalau berbicara KNN kita bisa menentukan juga berdasarkan jarak selain kemiripan, gitu ya. Nah, contohnya adalah kalau misalnya menghitung jarak, mungkin Anda sudah tidak asing, Euclideans, gitu ya, distance. Jadi jaraknya tentunya kalau saya punya titik P1, titik P2, X1, Y1, X2, Y2, ya tinggal dihitung selisihnya, gitu kan ya. X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Ini adalah jaraknya. Bu, kalau ada 10.000 data, berarti jarak data pertama ke data 10.000 itu dicek betul. Jadi kedekatannya seperti apa? Maka, oh ini dimasukkan ke A, labelnya ke A karena memang dekat. Ini ke B. Tentunya setelah kita hitung jaraknya di rating, gitu ya, di rating atau diurutkan, mana jarak yang tadi masuknya 5 besar. Kalau kelasnya 5. 10 besar kalau misalnya kelas bukan kelasnya, K-nya 10 gitu ya. Maka pada saat berbicara seperti itu kita sudah tahu, oh berarti ini nih yang masuk ke dalam ketetanggaan karena saya tentukan K-nya 4 gitu ya. Nah, ini adalah algoritma susunan pada saat Anda diminta mengerjakan menggunakan KNN. Yang pertama tadi sudah jelas tentukan parameter K-nya. Jumlah tetangga paling dekatnya mau berapa? Mau 4, mau 3, itu harus tetapkan K-nya berapa. Menghitung kuadrat jarak dari Euclideans objeknya. Anda hitung jaraknya gitu ya. Kemudian nanti diurutkan dari nomor 2 itu kan tadi hitung jarak, diurutkan secara ascending. Yang diambil berapa data tergantung K-nya, poin 1 tadi gitu ya. Maka di sini next-nya adalah mengumpulkan kategori yang iya dan tidak. Kalau kita punya 2 seperti itu ya. Klasifikasi kedekatan, ketetanggaannya berdasarkan nilai K-nya gitu diambil.
Dengan menggunakan dataset dari kategori yang kedekatan tadi, KNN tadi, mayoritas maka dapat diprediksi sebagai kategori objek. Jadi kalau tetangga logikanya paling dekat ya, bukan paling jauh. Ini kalau berdasarkan KNN, seperti itu. Oke, kita coba lanjut ke sebuah contoh. Terdapat beberapa data yang berasal dari survei kuesioner tentang klasifikasi kertas tisu. Ada yang kualitasnya jelek, gitu ya, ada yang kualitasnya baik. Dengan objek trainingnya tentunya atributnya berdasarkan apa? Ya kalau kita menentukan kelasnya baik dan jelek tentunya ada atribut kan? Apa sih parameternya dikatakan baik atau jelek itu? Oh yang pertama Bu, kalau tisu itu daya tahan terhadap asamnya. Jadi nanti kalau terhadap asam dia berubah nggak warnanya gitu ya? Atau misalnya seperti apa nanti bentuknya dan yang lainnya. Kemudian kekuatan, biasanya daya serap kan ya, kalau Anda beli tisu kan, oh ini halus, oh ini kasar, makanya bisa dibedakan beberapa jenis tisu kan gitu ya, daya serap atau yang lainnya. Di sini misalnya atributnya 2, daya tahan terhadap asam dan kekuatan. Ini yang sederhana dulu. Di dunia nyata mungkin Anda jarang yang menemukan atributnya 2. Ada yang 4, 5, dan banyak sekali. Maka perlulah diolah menggunakan data mining, seperti itu ya. Nah, kalau punya 2 atributnya tentunya ini lebih mudah karena X1-nya berapa nih gitu ya. Dataset yang kita cobakan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita punya 6 data. Setiap X1 pasti punya nilainya, gitu kan, ini berdasarkan percobaan misalnya. Oh, kalau daya tahannya 8, kekuatannya 4, itu klasifikasinya baik gitu ya. Kemudian ini berdasarkan data yang sudah ada. Nah, maka ini kan sebetulnya yang dinamakan dengan data apa? Data latih ya. Data tadi berbasis learning ini kita sudah punya. Oke, next. Berarti sekarang yang harus kita lakukan bagaimana kalau kita akan produksi bagi gitu ya. Di sini perusahaan misalnya sudah memproduksi tadi sebanyak 6 jenis tisu. Bagaimana kalau saya mau produksi lagi tisunya, atribut X1-nya 7, X2-nya adalah 4. Ini masuk ke mana gitu ya. Maka di sini apakah ini masuk ke baik atau ke jelek? Bagaimana menghitungnya? Ya kalau datanya sedikit ini mungkin Anda bisa coba-coba ya. Oh 8, 4, ini 4, 5 masuk ke jelek atau baik ya. Terbayang kalau datanya ada tadi yang saya katakan 10.000. Berarti kan kita harus ngulang satu-satu. Itulah perlunya kita menggunakan data mining. Oke, soalnya berarti ini ya. Soalnya adalah X1-nya 7, X2-nya adalah 4. Di sini kan tidak ada ya, belum ada. Next, berarti ini adalah data uji. Yang pertama, kita tentukan K-nya mau berapa tetangganya. Misal K-nya 4, gitu ya. Sebetulnya kalau dari kasus ini, di kelas ini misalnya, oh ya saya minta kerjakan untuk yang IF, K-nya 4, untuk yang SI, K-nya 6. Pasti nanti akan berbeda ya ratingnya ya. Oh ketetanggaannya ada berapa, berarti ada 4, ini ada 6. Gitu ya. Hitungannya tetap sama. Hitung jaraknya. Karena ini baru 2 atributnya, maka kita buat selisih masing-masing. Ingat, soalnya apa tadi? Soalnya adalah yang ditanyakan, saya mau menghitung. Kalau X1-nya 7, X2-nya adalah 4. Maka ini yang akan dihitung jaraknya dengan masing-masing. Saya punya data yang pertama tadi, 8 dengan 4. Dihitunglah, maka di sini 8 dengan 4 menjadi selisih untuk yang pertama 8 gitu ya. Ini kan saya punya 8. Dikurangi dengan mana? Dengan 7 X1-nya. Seperti itu ya. Kemudian saya punya 4 dikurangi dengan 4 gitu ya untuk X2-nya. 8 dikurangi 7 adalah 1 kuadrat. Ditambah 4 dikurangi 4 0. 0 dikuadratkan 0. 1 ditambah 0 1. Ini yang pertama nilainya gitu ya. Next, selanjutnya, kalau Anda punya 20 data ya dihitung jaraknya gitu ya. Karena yang ditanyakan adalah apa sih kelas yang dimasukkan pada saat saya bertanya di sini tadi X1-nya 7, X2-nya adalah 4 gitu ya, dihitung jaraknya. Nah, setelah dihitung masing-masing sampai dengan X tadi yang ke-6, kita sudah punya kan ya ini ya. Ada ke-6 datanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah kita punya, maka tahapan yang selanjutnya adalah tadi berdasarkan langkah algoritmanya adalah urutkan, gitu ya. Urutkan dari nilai terkecil ke besar. Kalau berbicara tanda tanggaan, maka di sini setelah kita tahu
Nah, ini datanya tadi diperoleh. Maka pada saat kita urutkan, tentu yang perlu diperhatikan adalah nilainya. Kalau pengurutan itu di sini tadi ketetanggaan diambilnya adalah data yang paling kecil karena paling dekat gitu ya. Kita urutkan. Mana yang paling kecil? Ini 1. Kemudian mana? Oh, ini 2. Mana lagi? 8, 9, 13, 10. Ini 3. Ini 4. Ingat tadi, kita kelasnya mau berapa? Oh Bu, tadi di soalnya kan saya pertamanya K-nya kita tentukan adalah 4. Gitu ya, kita tentukan tadi K-nya adalah 4. Maka yang diambil itu adalah 4. Next, kita flashback lagi, tentukan, cek lagi data masing-masing tadi kelas itu. Oh, yang pertama itu ya, ini tidak, ya. Kita cek berdasarkan kelasnya. Nah, ini yang harus menjadi kesimpulan kita. Oh, berarti ini ada 4 kelas, Bu. Baik, jeleknya 1. Maka mayoritasnya adalah baik. Maka data dengan K1 sama dengan 7, X1-nya adalah 7, X2-nya adalah 4, maka itu nilainya atau dikategorikan masuk ke dalam kelas baik. Kenapa? Berdasarkan akumulasi ini, mayoritas adalah baik. Seperti itu. Berarti kita bisa simpulkan, Bu, pakai presentasi bisa. 75% data dengan X1 sama dengan 7, X2 sama dengan 4, 75% itu adalah baik, 25% itu adalah jelek. Kita kan lihat dari ininya ya, persentase 3/4 dikali 100%, gitu ya. Kemudian 1/4 dikali 100%. Nah, itu untuk menghitung kalau Anda mau pakai persentasi. Maka di sini kategorinya, tadi Y-nya, masuknya adalah baiknya yaitu 3/4 dikali 100%, gitu ya. Untuk Y, kalau yang jeleknya, ini yang baik, yaitu adalah 1/4. Ya, ini sekitar tadi 75%. Nah, ini sekitar 25%. Jadi kita tahu, oh tisu yang kita tadi produksi baru itu 75% gitu ya. Nah, di sini dan masuk ke dalam kelas baik. Seperti itu. Ini disimpulkan untuk contoh kasus yang pertama. Bagaimana Bu kalau balance, kalau dua-duanya sama Bu, baiknya ada 2, jeleknya ada 2. Nah, tentunya tadi berdasarkan presentasi, kita bisa tahu kan, oh di kelas kan ini 50%, 50 baik. Nah, nanti kan kita bisa lihat akan diproduksi enggak. Nah, itu sebagai pendukung keputusannya. Jadi kalau kita sudah mengklasifikasikan, keluarlah persentasenya, oh iya saya akan produksi, karena ini 75% hasilnya adalah bagus. Oh saya nggak akan produksi, karena tadi yang bagus dan baik sebetulnya kualitasnya sama, saya tidak akan produksi. Nah, itu adalah keuntungan pada saat kita menggunakan pendekatan data mining dengan algoritma di machine learning untuk memprediksi atau mengklasifikasi atau nanti bahkan untuk mengklasterkan, seperti itu. Ini berbicara tentang klasifikasi menggunakan